1400 tahun yang lalu Al-Quran berbicara tentang laut dengan sebuah penggambaran yang melebihi zamannya. Karena di zaman itu belum ada alat selam ya seperti yang digunakan para penyelam seperti sekarang ini atau kapal selam. Tapi Al-Quran telah menceritakan sebuah penggambaran laut yang sangat baik. Pada hari ini kita akan membahas tentang kegelapan di laut dalam kajian ilmiah dari Al-Quran. Kalau kita perhatikan ombak yang ada di lautan, sebenarnya ombak tersebut memiliki dua lapisan yang kita sederhanakan ya. Yang pertama lapisan yang di atas ya, yang dikatakan para ilmuwan itu lebih encer ya, lebih ringan daripada yang di bawah. Dan yang di bawah ini dia lebih padat ya, lebih padat. Atau yang dikatakan oleh para ilmuwan itu dengan ombak dalam. Jadi ada ombak atas, ombak permukaan, dan juga ada ombak dalam. Nah, di antara 3-30% cahaya matahari yang dipantulkan oleh permukaan laut ya, itu akan diserap secara berturut-turut pada 200 meter pertama, kecuali warna biru. Jadi 200 meter pertama maka cahaya matahari tersebut akan dipantulkan ya, dipantulkan kecuali warna biru ya, itu yang akan muncul ya ke permukaan. Makanya kita bisa melihat langit itu berwarna biru. Itu sebenarnya pantulan dari laut ya, cahaya matahari yang kena ke laut. Jadi laut itu sebenarnya warnanya itu agak seperti alga ya, agak kehijau-hijauan ya, warna laut itu sebenarnya ya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran 14 abad yang lalu yang menceritakan tentang kondisi orang-orang yang tidak mendapatkan cahaya dari Allah Subhanahu wa taala. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Au kazulumatin fi bahrin lujjin yaghshahu mawju min fawqihi sahab zulumatu ba'duha fawqa ba'di idza akhraja yadahu lam yakad yaraha wa man lam yaj'alillahu lahu nuran fama lahu min nur. Ini sebuah ayat yang luar biasa yang menjadi perhatian kita pada hari ini, kajian kita tentang laut ya, yang luar biasa di dalam Al-Quran. 1400 tahun yang lalu Al-Quran berbicara tentang laut dengan sebuah penggambaran yang melebihi zamannya. Karena di zaman itu belum ada alat selam ya seperti yang digunakan para penyelam seperti sekarang ini atau kapal selam. Tapi Al-Quran telah menceritakan sebuah penggambaran laut yang sangat luar biasa ya, yang dikisahkan di sini ya,
Jadi terjemahannya itu adalah atau seperti gelap gulita di lautan yang dalam. Jadi Al-Quran berbicara lautan dalam itu kondisinya gelap gulita, tidak ada cahaya sama sekali. Kemudian di dalam laut itu Al-Quran juga bicara di dalam lautan yang gelap tadi itu diliputi oleh ombak, waves kalau bahasa Inggrisnya itu. Nah, uniknya Al-Quran berbicara dengan bahasa yang luar biasa, yang diliputi oleh ombak. Namun ada layer, ya, kalau bahasa gitu itu ada apa tuh, lapisan gitu. Di atasnya ada ombak pula, ya. Di atasnya lagi awan, sahab, ya. Nah, kenapa di sini Al-Quran mengatakan awan? Ya. Kenapa kok ombak di apa? Disebut juga dengan awan, seperti awan. Coba kalau kita lihat awan itu sebenarnya seperti gelombang. Ya. Seperti ombak, ya. Kalau kita lihat awan itu. Dan penggambaran awan di sini ini juga berbicara masalah suhu. Karena di awan itu juga ada suhu yang temperaturnya rendah, ada temperatur yang sedang dan tinggi. Ya. Semakin mendekati atmosfer maka suhu udara itu semakin dingin. Ya. Begitu juga dengan laut. Ya. Laut itu kalau di atasnya hangat, ya, hangat dia. Seperti juga di bawah awan, kita kan di bawah awan itu agak hangat. Tapi kalau kita agak dalam, itu mulai mendingin. Makin dalam lagi, makin dingin lagi. Ya, bahkan ada yang di dalam itu membeku. Nah, di sini Al-Quran menggambarkan zulumatum ba'duha fawqa ba'din. Ya. Gelap gulita yang bertindih. Jadi saling menindih-nindih lautan itu. Jadi ada layer-layernya. Ya. Nah, di sini Al-Quran menceritakan layer yang banyak laut. Ini satu penggambaran yang luar biasa. Untuk di zaman itu belum ada satupun orang yang mengkaji tentang lautan. Nah, jika dia mengeluarkan tangannya di dalam laut yang tadi lautan dalam itu, deep sea itu, deep ocean, ya, maka dia tidak bisa melihat apa yang bisa dilihat, pun cahaya pun tidak ada yang masuk, maka dia tidak bisa melihat, otomatis. Ya. Maka kata Allah Subhanahu Wa Taala, dan barang siapa yang tidak diberi cahaya oleh Allah, tiadalah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Sungguh mahal nur itu dalam kehidupan kita. Nah, ayat ini menyebutkan kegelapan yang dapat ditemukan di laut dalam, di mana jika kita menjulurkan tangan kita pun kita tidak bisa melihatnya dalam lautan itu. Ya, bahkan di bawah 200 meter itu hampir-hampir tidak ada lagi cahaya yang bisa kita lihat. Maka ilmuwan di sini telah menemukan, ya, di zaman sekarang ini ada namanya internal waves, ya, ombak dalam, ya. Jadi ada ombak atas, ada ombak dalam. Di dalam itu ada lagi dalam, ya. Dan perilakunya mirip dengan ombak di permukaan, bisa pecah seperti ombak di muka. Namun ombak dalam tidak bisa terlihat oleh mata dan hanya bisa dideteksi melalui peralatan yang canggih dengan pelajari perubahan suhu dan kandungan garam pada lokasi-lokasi tertentu. Jadi kalau kita lihat kan ombak itu kan ada yang kayak pecah gitu kan di permukaan. Sebenarnya di dalam itu juga sama. Ya, luar biasa. Ya, ini uraian dari Al-Quran tadi. Karena tadi bertindih-tindih tadi dia
bertimpa-timpa. Ya. Nah, para ilmuwan membagi lautan itu dengan beberapa bagian. Yang pertama ada zona epipelagik. Nah, lapisan permukaan ini juga disebut zona sinar matahari yang membentang di permukaan sampai kedalaman 200 meter. Di zona inilah sebagian besar cahaya matahari tampak berada bersama dengan sinar matahari tersebut muncul panas dari matahari. Ya. Dan ada variasi suhu yang luas di seluruh permukaan, baik menurut musim maupun garis lintang. Suhu permukaan laut setinggi 36 derajat Celcius di Teluk Persia, hingga yang paling rendah itu di kutub utara itu minus 2 derajat Celcius. Dan angin menjaga lapisan ini tetap bercampur, dan dengan demikian memungkinkan panas matahari terdistribusi secara vertikal. Dasar lapisan campuran ini merupakan awal dari lapisan transisi yang disebut dengan termoklin. Kemudian ada zona yang agak dalam, ya, itu dari 200 meter sampai 1000 meter. Disebut dengan zona mesopelagik. Ya, di bawah zona epipelagik tadi terdapat zona mesopelagik. Dari 200 meter sampai 1000 meter. Dan ini terkadang disebut sebagai zona senja atau zona perarian tengah. Karena sinar matahari di kedalaman ini sangat redup. Nah, itu tadi yang disebutkan di Quran tadi. Hampir dia mengeluarkan tangan pun tidak melihat. Ya, karena tadi lapisan ombak itu dalam. Perubahan suhu paling besar terjadi di zona ini karena mengandung termoklin. Oleh tempat suhu air menurun dengan cepat seiring bertambahnya kedalaman. Nah, jadi makin dalam tuh suhu makin dingin. Yang membentuk lapisan transisi antara lapisan campuran di permukaan dan air yang lebih dalam. Kedalaman dan kekuatan termoklin bervariasi dari musim ke musim dan tahun ke tahun. Termoklin paling kuat berada di daerah tropis dan berkurang hingga tidak ada sama sekali di musim dingin kutub. Karena kurangnya cahaya, bioluminescensi mulai muncul pada organisme di zona ini. Mata pada ikan juga lebih besar dan umumnya mengarah ke atas. Menurunkan besar untuk melihat siluet hewan lain, ya, dalam cahaya. Kemudian ada zona yang agak dalam, antara 1000 sampai 4000. Ini zona yang ketiga, disebut zona batipelagik. Ya. Karena kegelapan yang konstan, zona ini disebut juga dengan zona tengah malam. Satu-satunya cahaya di dalam ini dan lebih rendah berasal dari bioluminescensi hewan itu sendiri. Jadi di zona ini ada hewan-hewan yang mengeluarkan cahaya. Ya. Suhu di zona batipelagik ini tidak seperti zona mesopelagik. Konstan, jadi suhunya tidak pernah berfluktuasi jauh dari 4 derajat Celcius yang dingin. Nih, jadi kalau kita berada di suhu ini ya bisa dipastikan cukup berbahaya kalau tidak menggunakan kapal selam, ya. Tekanan di zona batipelagik sangat ekstrim dan pada kedalaman 4000 meter mencapai lebih dari 5.850 pon per inci persegi. Jadi tekanan itu makin kuat. Jadi per incinya tuh makin berat. Ya. Namun ikan paus sperma bisa menyelam sampai ke tingkat ini untuk mencari makanan. Itu luar biasa. Makanya kapal-kapal para ilmuwan itu kalau kita perhatikan bentuknya seperti ikan. Dia agak pipih dia. Mengikuti bentuk ikan. Kemudian kita masuk zona yang keempat, makin dalam lagi, disebut dengan zona abisopelagik. Zona abisopelagik atau zona abisal, membentang dari kedalaman 4.000 meter sampai 6.000 meter. Zona ini merupakan zona lapisan dasar laut yang gelap gulita, sangat gelap gulita, yang tangan kita pun tidak bisa kita lihat. Suhu airnya selalu mendekati titik beku, ya, dan hanya sedikit makhluk yang dapat ditemukan di kedalaman yang sangat dalam. Jadi luar biasanya Allah menciptakan makhluk di bumi ini, di kedalaman 4.000 sampai 6.000 meter ini, di zona abisopelagik. Kalau dalam bahasa Yunani itu
abyss itu jurang, ya, artinya tidak ada dasar, karena mereka mengira lautan itu tidak punya dasar, ya. Nah, masih ada makhluk yang ditemukan di kedalaman, sangat dalam, ya. Tentunya makhluk-makhluk itu dia memiliki cahaya sendiri. 3/4 dari dasar laut, dari luas dasar laut itu terletak di zona abyssopelagik. Kemudian ada zona yang terakhir yang dikatakan para ilmuwan itu, zona yang ke-5, yaitu zona hadal pelagik. Zona terdalam di lautan, zona hadal pelagik. Itu membentang dari kedalaman 6.000 meter sampai ke dasar, dan dasar yang terdalam ditemukan oleh para ilmuwan itu di Palung Mariana 10.994 meter, ya, di lepas pantai Jepang. Suhunya konstan, sedikit di atas titik beku. Berat seluruh air di atas kepala di Palung Mariana lebih dari 8 ton per inci persegi. Jadi kalau kita meletakkan suatu beban yang daya tahannya di bawah 8 ton, maka hanya akan hancur berkeping-keping karena tekanan air yang sangat kuat. Bahkan di dasar laut kehidupan tetap ada. Ini yang luar biasa, ya. Tahun 2005, organisme bersel tunggal kecil yang disebut Foraminifera, jenis plankton, ditemukan di palung Challenger Deep di barat daya Guam, di Samudra Pasifik. Ikan terdalam yang pernah ditemukan, Abyssobrotula galate, berada di palung Puerto Rico di kedalaman 8.372 meter. Ini penemuan-penemuan yang luar biasa. Nah, siapakah orang yang pertama kali sampai di dasar laut terdalam? Apakah ada manusia yang sudah sampai sana? Ternyata ada, yaitu Don Walsh dari Amerika Serikat dan Jacques Piccard dari Swiss. Mereka lah orang pertama di dunia menyelam ke laut terdalam dengan kapal khusus mereka yang diberi nama Triste, ya, tahun 1960, ya. Jauh sebelum orang sampai ke bulan, manusia sudah sampai ke laut yang terdalam. Nah, inilah kapal Triste mereka. Dibeli oleh Amerika, yang awalnya dimiliki oleh Perancis, sekarang berada di Museum Navy di Washington DC. Kemudian orang ketiga, karena tadi mereka berdua, Don Walsh dengan Jacques Piccard, ya. Yang ketiga, orang ketiga di bumi yang menyelam Palung Mariana itu udah James Cameron, ya, sutradara film Titanic, ya, dengan kapal selam hijau pada tahun 2012. Dan penyelaman ini mendapatkan liputan di National Geographic yang sangat luas, ya. Nah, kapal selam hijau dimiliki oleh James Cameron yang berasal dari Amerika Serikat. Saat tiba di dasar Palung Mariana, kita bisa melihat di situ tidak ada satupun cahaya matahari, hanya ada cahaya lampu dari kapal James Cameron. Inilah lapisan yang dikatakan ilmuwan dengan zona hadal pelagik, zona yang paling akhir terdalam. Ternyata masih ada orang keempat. Ini sudah 4 orang yang berhasil sampai ke dasar bumi yang terdalam, ya, yaitu Victor Vescovo, alumni Angkatan Laut Amerika. Beliau lah orang keempat di dunia yang berhasil mencapai Palung Mariana. Dan Victor ini bukan hanya sekali, dia sudah berkali-kali sampai ke Palung Mariana. Dan dia menggunakan satu kapal yang kalau kita perhatikan mirip seperti ikan, ya. Nah, mirip bodinya tuh seperti ikan, ya, kalau kita perhatikan, ya. Dan dia satu-satunya orang yang berhasil memecahkan rekor dunia, ya, karena dia masuk lebih dalam, ya, walaupun hanya 16 meter lebih dalam dari rekor sebelumnya, ya. Jadi beliau mencapai 10.928 meter di bawah permukaan laut. Ini suatu pencapaian luar biasa. Nah, kita kembali kepada firman Allah di dalam surah An-Nur tadi,
yang Allah jelaskan dengan sangat-sangat indah. Ya, au kazulumatin fi bahrin, atau seperti gelap gulita di lautan. Ya. Lujjin, ya, lujjin yang syahu mauju min fawqihi maujun min fawqihi sahab. Ya. Atau seperti gelap gulita lautan yang dalam. Ya, di sini Al-Quran menjelaskan gelap gulitanya lautan dalam, diliputi oleh ombak, di atasnya ada ombak, di atasnya lagi ada awan. Jadi berlapis-lapis. Ya, laksana awan itu kan ada lapisan itu. Ya. Nah. Jadi di sini juga sebenarnya Al-Quran menjelaskan lagi bahwa atmosfer itu ada lapisannya. Secara tidak langsung di sini juga dijelaskan. Ya, seperti awan. Jadi digambarkan lah, awan itu juga seperti ombak di lautan, ada lapisan-lapisan. Ini satu hal yang luar biasa yang ditemukan oleh manusia di zaman sekarang. Ya. Inilah air kauniyah. Air kauniyah yang jarang dikaji oleh umat Islam ini. Gelap gulita yang tindih menindih. Ya, kita bisa bayangkan gelap gulita yang tindih bertindih. Jadi kalau di dalam laut tadi gelapnya semakin tindih bertindih. Ada satu layer, ditimpa lagi layer sampai para ilmuwan mengatakan ada 5 layer. Jika dia mengeluarkan tangannya, dia adalah dapat melihat. Jadi tidak usah lihat karena sering gelap. Ini satu perumpamaan. Melihat tangan saja dia tidak bisa melihat, apalagi melihat yang lebih jauh. Ya. Padahal Allah itu sangatlah dekat. Nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Dekat, sangat dekat Allah itu daripada urat leher kita sendiri. Tapi kita merasa sangat jauh. Itu berarti kita belum mendapatkan nur dari Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa tidak diberi cahaya oleh Allah, tidaklah dia mempunyai cahaya sedikit pun. Jadi kalau kita di dunia ini sudah gelap hidup kita, maka di akhirat nanti lebih gelap kehidupan kita. Maka dunia inilah kesempatan untuk menerangi kehidupan kita dengan cahaya, ya, yaitu dengan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka jika Al-Quran itu buatan tangan Nabi Muhammad SAW, pastilah manusia akan ragu. Namun inilah bukti bahwa beliau seorang nabi. Beliau tidak pernah memasuki lautan dalam. Namun perhatikanlah bagaimana Al-Quran telah membicarakan tentang laut 14 abad sebelum manusia bisa menembus laut dalam. Inilah ayat kauniyah yang sangat jarang diteliti umat Islam hari ini, sehingga kita umat Islam banyak mengalami kemunduran. Justru yang banyak mendalami ayat kauniyah ini orang-orang barat daripada kita orang Islam. Padahal di Quran itu perintahnya ada 2, bukan hanya tafakkur tapi juga tazakkur. Seimbang hidup itu. Ada tafakkur, ya, merenungkan ciptaan Allah, mengkajinya, membacanya, dan juga tazakkur, zikir dengan Allah. Maka Islam mengajak umatnya untuk seimbang dalam hidup ini, antara tafakkur, membaca alam semesta ini, dan tazakkur mengingat Allah. Orang-orang yang tadi saya sebutkan itu memasuki laut dalam tanpa menyebut asma Allah. Padahal kita lah semestinya yang lebih layak masuk ke laut dalam dan puncak gunung yang tinggi di seluruh dunia ini. Untuk apa kita naik ke gunung, menyelam ke laut dalam? Untuk apa? Apa manfaat kita? Untuk kita rasakan getaran, vibrasi, energi dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga akhirnya apa? Kan bertambahlah iman kita, keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Coba perhatikan orang yang sudah pernah naik gunung. Ya. Barangkali kita tidak akan pernah merasakan kalau belum sampai ke puncak gunung. Apa rasanya orang di puncak gunung? Kalau orang yang kenal dengan Allah, ketika sampai di puncak gunung dia akan sujud. Dia akan merasa, ya Allah rendahnya aku, ya Allah kecilnya diriku, ya Allah. Tidak ada apa-apanya aku. Maka dia langsung mendirikan sholat. Bahkan azan. Dan imannya bertambah dengan ketika dia sampai di puncak gunung itu. Demikian juga yang seharusnya kita lakukan umat Islam ketika memasuki laut dalam itu. Melihat
ciptaan Allah begitu banyak dalam laut, ya. Seharusnya inilah yang semakin kita fokuskan hari ini untuk mengkaji ayat-ayat kauniyah lebih banyak daripada ayat-ayat kauliyah semata. Nah, inilah barangkali mukjizat laut yang akan segera saya akhiri. Insyaallah di lain waktu kita akan mengkaji mukjizat-mukjizat Al-Quran lainnya yang masih banyak sekali, ya, termasuk nanti di alam semesta bisa kita lihat, ya, begitu banyak ayat Allah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.